Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesempatan dalam proses mengajar. Sebelum ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan analisis transportasi online Gojek dan Grab daerah Makassar. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Sukrati Firman MKS selaku dosen pengampu dan Ibu Base Qur'ani SPD MPD selaku dosen mitra. Adapun anggota kelompok kami Makfira, Fitrani, Renita, Nurfatona, dan Karin Dwi Agustin. Adapun pokok pembahasan dari materi latar belakang atau sejarah dari kedua transportasi online Gojek dan Grab, seperti apakah pelayanan kepada konsumen yang diberikan oleh Gojek dan Grab, media promosi atau penjalan apa yang digunakan oleh Gojek dan Grab, bagaimana analisis Gojek dan Grab, klausa baku yang ditetapkan oleh kedua transportasi online Gojek dan Grab, eduksi yang dapat dipetik dari kedua transportasi online ini erat hubungannya dengan mata kuliah pendidikan konsumen. Part 1, yaitu bagaimana latar belakang sejarah dari kedua transportasi online Gojek dan Grab. Materi pertama yaitu Gojek. Gojek Indonesia berdiri pada tahun 2011 sebagai sosial enterprise untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional yang melalui angkutan manusia dan barang melalui jasa ojek. Perusahaan ini lahir dari ide sang CEO dari Managing Direktur Nadiem Makarim yang mengaku seorang pengguna ojek. Materi kedua yaitu Grab. Grab sebelum dikenal dengan sebagai Grab Taksi merupakan salah satu platform layanan on demand yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan seperti pengantar makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobil. Grab pertama didirikan pada Juni 2012 atau dikenal sebagai Grab Taksi hingga 2016 oleh Outhome Tan Hoi Ling. Pada awalnya Grab didirikan di Malaysia sebelum kemudian memindahkan kantor pusat mereka ke Singapura. Saat ini Grab telah beroperasi di Asia Tenggara atau kecuali Laos dan Brunei. Grab merupakan startup sebutan untuk startup yang memiliki evaluasi perusahaan sebesar 10 miliar. Pertama di Asia Tenggara, Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti ojek atau Grab Bike, mobil Grab Car, taksi Grab Taksi, kurir Grab Expert, pesan antar makanan Grab Food, dan shuttling Grab Hitch Car. Saya persilahkan Saudari Makfira untuk melanjutkan part 2 kepadanya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Part 2, seperti apakah pelayanan kepada konsumen yang diberikan oleh Gojek dan Grab. Yang pertama, Gojek. Pelayanan Gojek dibedakan berdasarkan jenis Gojek tersebut. Adapun jenisnya, yang pertama, GoRide. Layanan GoRide, Anda akan mengantarkan pelanggan dari tempat penjemputan ke tempat tujuan. GoRide adalah pilihan transportasi
yang memberikan kecepatan, kemudahan pemesanan, dan kemudahan menentukan tujuan pengantaran. Dan yang terpenting adalah keamanan dan kenyamanan. Pelanggan akan memasukkan tempat penjemputan dan tujuan mereka ke dalam aplikasi ketika memesan layanan GoRide dengan jarak maksimum 30 km. Yang kedua, GoFood adalah layanan pesan antar makanan yang lebih dari 75.000 restoran yang ada di aplikasi Gojek. Pada layanan GoFood, Anda akan membelikan makanan yang dipesan oleh pelanggan dan mengantarkannya ke lokasi pelanggan sesuai dengan keterangan di aplikasi. Maksimal jarak pengantaran pada layanan GoFood adalah 25 km. Yang ketiga, GoMeet, yang kini bekerja sama dengan Halodoc, merupakan layanan untuk pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotik berlisensi yang sudah tersedia di layanan GoMeet. Pada layanan GoMeet, Anda akan membelikan dan mengantarkan obat atau kebutuhan kesehatan lainnya kepada pelanggan sesuai dengan pemesanan pelanggan di aplikasi. Yang keempat, GoSend. Pada layanan ini, Anda akan mengantarkan barang dari pelanggan ke tempat tujuan sesuai dengan pemesanan di aplikasi. Anda dapat mengantarkan barang dalam satu area yang sama dengan maksimal berat barang 20 kg dan maksimal ukuran 70 x 50 x 50 cm. Yang kelima, GoShop adalah layanan belanja yang memudahkan pelanggan untuk membeli barang atau makanan di toko yang tidak terdaftar pada layanan GoFood dan GoMart dalam satu area yang sama. Lokasi pembelian dan pengantaran sesuai dengan yang tertera pada pemesanan pelanggan di aplikasi. Maksimal jarak pengantaran dari tempat belanja ke lokasi pelanggan yaitu 30 km. Yang kedua, Grab. Pelanggan dapat menentukan tempat penjemputan dan tempat pengantaran. Kemudian tampil tarif yang perlu dibayar untuk layanan ini. Tarif yang ditetapkan juga tidak terlalu berbeda dengan tarif ojek pada umumnya. Dengan ditampilkannya tarif langsung saat memesan, maka pelanggan akan lebih mudah dan tahu berapa biaya yang harus disiapkan. Berbeda dengan tukang ojek pangkalan, di mana tukang ojek pangkalan sering memasang tarif yang terlalu tinggi dan harus ditawar beberapa lama baru dapat turun, yang jelas memakan waktu dan biaya, menurut Rivaldi et al. 2017. Oleh Gojek dan Grab ini. Yang pertama, untuk Gojek, dia menggunakan banyak promosi, yaitu media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Gojek ini juga memiliki situs web yang dapat diakses di www.gojek.com. Karena media promosi yang digunakan oleh Grab, dia itu memanfaatkan kecanggihan teknologi, yaitu dengan membuat aplikasi yang bernama aplikasi Grab. Aplikasinya dapat diakses di HP Android, misalnya di Facebook. Tadi hasil paparan dari saudari Dwi Fitriani, selanjutnya akan dibahas oleh saudari Fatur. Padanya dipersilahkan. Part 4, analisis SWOT. Analisis SWOT Gojek. Nomor 1, strength atau kekuatan. Yang pertama, ojek online pertama di Indonesia dengan nama yang familiar dan mudah diingat. Kedua, selain platform ojek, juga sebagai taksi online, pesan makanan, kirim barang, hingga pembayaran digital. Yang ketiga, pemesanan order cukup mudah dilakukan dengan menginstal aplikasi Gojek di HP Android atau iPhone. Keempat, bisa menggabungkan pembayaran uang tunai dan GoPay. Kelima, sudah lebih dari 2 juta driver yang tersebar di 50 kota pada tahun 2020. Keenam, driver dan mitra sudah mendapat santunan apabila rajin mendapat orderan. Ketujuh, harga bersaing cukup terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nomor 2, weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga yang ditawarkan sedikit lebih tinggi dari ojek konvensional dan layanan serupa lainnya.
Kedua, aplikasi sering terjadi error, terlebih pada jam-jam sibuk seperti berangkat dan pulang kantor, serta jam istirahat makan siang. Ketiga, masih ada banyak celah keamanan pada aplikasi yang masih bisa dijangkiti. Keempat, driver yang melakukan kecurangan order atau driver mandor. Kelima, driver yang menolak order ratingnya bisa turun, namun penilaiannya kurang transparan. Yang keenam, kurang adanya standar khusus untuk regulasi transportasi umum, terutama ojek. Nomor 3, opportunities atau peluang. Yang pertama, segmen pasar kian hari kian bertambah besar, terutama untuk sektor transportasi dan logistik. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia makin bagus. Pemerintah fokus pada infrastruktur dan segmen baru akan tercipta. Ketiga, inovasi fintech makin bagus sehingga mendukung layanan Gojek. Keempat, masih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh Gojek. Kelima, masyarakat kian membutuhkan jasa transportasi yang bisa mengatasi kemacetan. Keenam, perubahan perilaku konsumen saat melakukan order secara online. Ketujuh, talenta baru dan potensial yang berminat bekerja di Gojek semakin tinggi. Nomor 4, threat atau tantangan. Yang pertama, kompetisi makin ketat oleh perusahaan global, fintech, disrupsi inovasi. Kedua, harga yang rendah dari kompetitor. Yang ketiga, kampanye dan promo besar-besaran dari kompetitor. Yang keempat, regulasi dari pemerintah pusat dan daerah. Analisis SWOT Grab. Nomor 1, strength atau kekuatan. Penyedia layanan transportasi online seperti Grab memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia, khususnya bagi pengguna layanan Grab, karena dengan hanya menggunakan aplikasi di smartphone yang kita miliki, kita dapat memesan layanan transportasi dengan hanya menunggu di rumah atau titik penjemputan yang kita inginkan. Layanan transportasi yang disediakan pun beragam jenisnya. Bukan hanya jasa transportasi untuk berpindah dari lokasi satu ke lokasi yang lain, namun kita bisa memesan makanan dan minuman tanpa harus keluar rumah. Kita juga bisa mengirim barang atau paket tanpa harus mengunjungi agen pengiriman dan sebagainya. Harga yang diberikan Grab pun cukup bersaing dari penyedia layanan jasa transportasi sejenis yang ada di Indonesia. Selain itu, dari segi driver atau mitra Grab sendiri, penghasilan didapatkan pun lumayan dengan waktu kerja yang fleksibel. Tak hanya itu, Grab memberikan insentif atau bonus bagi para mitra Grab yang berhasil memperoleh pemesanan di jam-jam sibuk yang ditentukan oleh Grab. Jadi semakin banyak mitra mendapatkan pemesanan di jam-jam sibuk, semakin besar pula insentif yang diperoleh oleh mitra. Nomor 2, weakness atau kelemahan. Dengan hadirnya Grab di Indonesia, masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan layanan Grab dikarenakan mereka menganggap driver akan mengantar mereka ke suatu tempat yang tidak dikenal sama sekali asal-usulnya. Sedangkan jika ojek pangkalan biasanya adalah penduduk sekitar dan dikenal sebelumnya. Beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh mitra Grab membuat masyarakat khawatir menggunakan layanan Grab ini. Hal ini menjadi perhatian bagi Grab Indonesia agar kejadian tersebut tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi online dapat kembali meningkat. Nomor 3, opportunity atau peluang. Sebagai salah satu penyedia layanan transportasi online terbesar di Indonesia dan negara-negara lainnya, tentunya Grab akan semakin diterima di masyarakat dengan segala kelebihan yang dimiliki. Grab juga memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik dengan bergabung menjadi mitra Grab. Dengan program Grab Loyalty Rewards yang dimiliki Grab, pengguna aplikasi Grab akan semakin loyal atau setia menggunakan Grab sebagai penyedia layanan transportasi online favorit mereka. Karena selain mereka juga diuntungkan dalam bentuk poin yang bisa ditukarkan untuk mendapatkan diskon dari merchant yang bekerja sama dengan Grab.
menggunakan aplikasi, mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh persyaratan. Kemudian, penggunaan aplikasi meliputi pendaftaran aplikasi dan penggunaan aplikasi. Selain daripada 3 kali aplikasi ada 2, yaitu yang pertama, ketentuan lain meliputi penyelesaian sengketa, konten elektronik, penggunaan informasi pribadi, pengalihan, keterpisahan, keseluruhan dan keberlanjutan perjanjian, serta persetujuan para pihak. Yang kedua, keberlakuan perjanjian meliputi justicially utilization portal web. Kemudian bagian B, klausa baku web. Yang pertama, pada klausa baku web ini memiliki beberapa pelanggaran. Pertikaian tidak memenuhi standar keselamatan, kemudian pelecehan terhadap penumpang, kemudian tidak menginformasikan jika SIM alias TNI hilang, pelanggan lalu lintas, dan kecelakaan. Kemudian setiap pelanggan tersebut akan Baik, pada part kali ini saya akan membahas tentang edukasi. Di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama, bangun sebuah ekosistem. Bangun bisnis sebagai ekosistem terbuka dan inklusif yang menarik users dan menghubungkan semua stakeholder. Baik, pada part kali ini saya akan menjelaskan tentang edukasi. Yang pertama, bangun sebuah ekosistem. Bangun bisnis sebagai ekosistem terbuka dan inklusif yang menarik users dan menghubungkan semua stakeholders. Artinya, dalam pendidikan konsumen, kita perlu sebagai pengusaha atau pemberi suatu jasa mampu memobilisasi kapasitas dan research dari semua stakeholders dan menghubungkannya dengan gaya organisasi yang kolaboratif dan inklusif. Sebelum bersaing, usahakan bagian dalam perusahaan atau ekosistem perusahaan itu sendiri cukup baik dalam membangun perusahaan itu. Karena tanpa hal tersebut, tentu kita sebagai pemberi jasa tidak akan mampu membuat para konsumen puas terhadap pelayan kita, apalagi bersaing dengan perusahaan. Kemudian yang kedua, andalkan teknologi untuk menghasilkan inovasi yang konstan. Dalam pendidikan konsumen, kita perlu melihat secara luas dari mana peluang itu berasal dan bagaimana agar kita bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. 3. Beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasikan produk dan jasa yang solid kepada demand yang spesifik di lingkungan lokal bisnis tersebut beroperasi. Dalam pendidikan konsumen, kita sangat perlu melihat dari segala aspek yang memungkinkan kita memiliki kelebihan dari perusahaan atau pemberi jasa lainnya. Tadi hasil pemaparan dari Lanjut, hasil simulasi dan analisis. Penelitian ini menggunakan metode menganalisis dan mengetahui survei. Survei dari beberapa referensi dengan mengulas tentang penggunaan aplikasi transportasi yang paling sering digunakan di Kota Makassar, yaitu Grab dan Gojek. Melalui beberapa analisis SWOT, penambahan informasi data serta tampilan wawancara dari kedua brand transportasi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman serta studi tentang kedua brand tersebut yang telah berkembang di Kota Makassar. Wawancara Gojek. Yang pertama, pandangan pengemudi jasa angkutan ojek pangkalan dengan adanya jasa angkutan ojek online Gojek. Pak Syarifuddin atau sering dipanggil Daeng Putin yang sudah sekitar 10 tahun menjadi tukang ojek pangkalan Baruga Antang mengatakan bahwa memang selama ada ojek online pendapatan kami menurun, yang biasanya sebelum ada ojek online pendapatan kami bisa di atas Rp100.000 per hari, tapi setelah ada ojek online pendapatan kami hanya kisaran Rp50.000-an, bahkan terkadang di bawah Rp50.000. Yang kedua, pandangan pengguna sebagai pengemudi ojek online. Pengemudi ojek online Gojek yang bernama Rudy R.
yang mengatakan bahwa dengan adanya Gojek ini sangat membantu bagi kami yang dulunya tidak memiliki pendapatan tetap dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sekarang ini menjadi ojek online Gojek sudah menjadi pekerjaan tetap saya. Jadi, saya bisa membiayai kebutuhan sehari-hari istri dan 2 orang anak saya, kata beliau. Yang ketiga, pandangan pengguna sebagai konsumen atau penumpang ojek online Gojek. Salah satu konsumen ojek online Gojek yang bernama Rahmat juga mengatakan bahwa ojek online khususnya Gojek sangat membantu dalam mendukung aktivitas, memberikan berbagai macam jenis layanan, jadi bukan hanya sebagai ojek saja, tapi bisa juga digunakan untuk memesan makanan ataupun mengirim barang, dan masih banyak jenis layanan yang lain juga sangat membantu menurutku, kata beliau. Gojek telah berhasil mengubah image atau pandangan ojek yang dulunya hanya memberikan layanan antar atau jemput penumpang atau pelayanan yang diberikan yang dulunya asal-asalan dan tidak mengutamakan layanan atau servis dan kepuasan konsumen. Dengan adanya Gojek dan ojek online, semua pandangan-pandangan tentang Gojek jauh lebih baik, kata beliau. Pemasukan Grab. Mitra Merchant Grab Food Makassar yang disurvei melihat peningkatan pendapatan hingga 26% menjadi 50,6 juta per bulan, sedangkan rata-rata pendapatan agen Grab Kios Makassar meningkat 25% menjadi 8 juta per bulan sejak bergabung. Sebanyak 43% mitra merchant Grab Food Makassar juga mengaku tidak perlu penambahan modal untuk meningkatkan bisnisnya. Peningkatan penghasilan yang sangat signifikan pun dirasakan oleh mitra pengemudi GrabCar dan GrabBik di Kota Makassar dengan peningkatan pendapatan masing-masing mencapai 144% menjadi 8 juta per bulan dan 194% menjadi 5,7 juta per bulan setelah bergabung dengan Grab. Peningkatan ini membuat para mitra bisa menabung dan membuka akses keuangan lainnya seperti produk investasi dan pinjaman. Sejumlah 4% mitra pengemudi GrabBik dan 14% mitra pengemudi GrabCar di Kota Makassar juga baru membuka rekening tabungan pertama mereka ketika bergabung dengan Grab. Tadi hasil pemaparan analisis transportasi online Gojek dan Grab daerah Makassar. Adapun kesimpulan dari kelompok kelima yaitu materi pertama yaitu Gojek. Perusahaan Gojek merupakan aplikasi smart city yang dinilai membantu pengguna mode transportasi publik atau PT Gojek Indonesia siap melakukan eksplor pasif dengan PT Transjakarta dalam hal teknologi. Keberadaan Gojek ini didukung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Presiden Direktur PT Transjakarta dalam memajukan transportasi massal di Jabodetabek. Founder sekaligus CEO Gojek Indonesia Nadiem Makarim menyatakan sejak diluncurkan pada Januari 2015, jumlah pengemudi Gojek selalu bertambah dan hingga kini jumlah pengemudi Gojek telah mencapai 10.000 pengojek. Sumber Jakarta Kompas.com 2015. Segmentasi pasar Bandung, Surabaya, dan Bali, perusahaan Gojek akan terus berekspansi, namun CEO Gojek masih merahasiakan kota mana lagi yang akan dimasuki. Adapun materi kedua yaitu Grab. Kota Makassar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu kota yang baru dimasuki oleh Grab. Meskipun belum lama tidak seperti kota Jakarta, Semarang, namun komunikasi Grab Makassar ini sudah terbilang banyak. Hal ini membuktikan dengan pembukaan kantor cabang Grab di kota Makassar. Kantor Grab Makassar ini digunakan untuk memberikan pelayanan serta kemudahan bagi para pengguna aplikasi Grab
ataupun mitra driver Grab sendiri. Di sini Anda bisa mengirimkan keluhan atau pesan ketika order Grab ataupun GrabFood untuk penggunaan Grab. Sedangkan buat driver Grab, maka kantor ini bisa digunakan untuk mendaftar ataupun konsultasi soal orderan yang diterima. Di Indonesia, Grab melayani pesan kendaraan seperti ojek atau Grab Bike, mobil Grab Car, taksi Grab Taksi, kurir Grab Express, pesan antar makanan GrabFood, dan traveling Grab hingga pelayanan Grab yang diberikan kepada konsumen berupa pembaharuan fitur dan layanan self-checkout. Media promosi yang digunakan oleh layanan Grab adalah dengan memanfaatkan kecanggihan perkembangan teknologi seperti Grab sudah memiliki aplikasi sendiri dengan banyak fitur